Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam ini untuk belajar ilmu Al-Quran semoga diberi kelancaran. Pada malam kini melanjutkan pembahasan awak, yaitu masalah hukum-hukum tajwid. Kalau bahas masalah izhar sama itlaq petang. Ini masuk pada hukum ikhfa nih. Jadi hukum ikhfa itu tuh hukum yang menjelaskan tentang hukum nun mati atau tanwin bertemu pada huruf-huruf yang ada pada di dalam huruf ikhfa. Nah, ikhfa itu kok adalah pengertiannya jadi dengan ikhfa itu kok yang pengaruhi tentang ilmu balik huruf pada ikhfa. Arti ikhfa itu mensembunyikan. Nah, itu maksudnya sembunyikan. Sembunyikan harkatnya itu bunyi huruf itu tidak lo bunyi min, tidak lo bunyi mim. Nah, jadi sama-samar kalau pengertiannya sama-samar. Mensembunyikan bacaan nun yang mati, kebetulan nun itu mati, nun atau tanwin, tanwin tre buliah, tanwin bawah buliah, tanwin depan buliah. Katakan kasraten dan manaten. Apabila bertemu dengan huruf yang lima balih, jadi lima balih huruf ikhfa. Mana lima balih yaitu ta, tha, jim, dal, zai, sin, shin, sad, ba, ta, za, fa, qaf, kaf, fa, qaf, kaf. Ah, lu asal baca sama. Dua tiga. Ta, tha, jim, dal, zai, sin, shin, sad, ba, ta, za, fa, qaf, ka. Ya. Fa, qaf, ka. Ka ya. Qaf, j, kaf, j. Qaf, j. Kalau di huruf hijayah ini kan sudah saya kan qaf kok q. Qaf kalau di lakinya. Qaf huruf q deh. Sementara kalau di huruf hijayah biasanya kaf. Kalau awak biasa di depan kan kio kalau boleh. Nah, iya. Kalau sin kau sun namanya. Nabi ulang sun je. Iya, sun. Ini boleh ada baca sun, tapi makhrajnya harus sun. Tak sun dong. Huruf tapeknya sun. Kalau sun saja bacanya sun baik. Nah, sama Joko huruf jadinya. Tapi orang belok makhraj. Jadi, nah kalau huruf ikhfa itu lima balik hurufnya. Jadi 23, P56, 7, 8, 9, 10 sebalik balik, 3 balik, 5 balik. Huruf yang lima balik kok, kau ada teori juga tujuan. Ini ada teori dia praktek kan. Apabila tersebut sama nun atau tanwin, tanwin arte, tanwin bawah, tanwin depan, maka hukumnya berdengung. Contohnya seperti OBS-nya. Ada mana tuh? Min qablikum. Min jadi Ming. Ndak lo min dah, ndak lo min dah. Tapi min sama-sama huruf nun tuh. Itu sama-sama. Sembunyikan huruf nun tuh. Aku namanya sembunyikan. Mensembunyikan. Kalau awak cewek itu min kablikum. Nah, ini lo min gitu kan? Iya, min. Baca nomor 1, 2, 3. Min kablikum. Ya, kok ya. Qablikum. Ini bacakan ya, Mak. Kok jelek dulu bareng lo dak. Jelek dulu bareng lo. Lalu ini tuh banyak. Lah, itu yang idgham, itu yang ikhfa. Ada aja nama jannatin tajri, itu yang tanwin. Contohnya
Kan tanwin. Tajri. Kok tanwin bertemu ta. Mana ta sekarang? Kok. Iya. Kok mana kau sekarang? Kok. Masuknya sebenarnya itu. Jadi cara baca jannatin tajri. Cara baca ya. Di gabungan ke hidung, di khaisumnya ke hidung. Nggak jannatin dong. Kalau selain kalau nggak tahu huruf ikhfa maka baca jannatin. Jannatin tajri. Kalau jannatin maka nggak ikhfa namanya. Yakin ikhfa kau mensama-samakan huruf tanwin kau. Apa cara sama-samanya? Til tajri. Itu fungsinya kaisumi. Kaisumi betul? Ketika karena guna kaisumi itu ketika di ikhfa, ketika di idgham bi gunnah, ketika di iklab, pokoknya apa dengung-dengung itu lah. Itu kaisumi, pengguna pakai hidung. Matesnya kalau seandainya tidak ada pakai hidung di dalam nira, maka ditutup tidak bunyi lah. Jannatil. Itu berarti pakai hidung berfungsi pakai hidung. Kalau seandainya tidak di huruf pakai hidung, maka bisa bacanya. Contohnya pakai hidung. Yang tidak aneh pakai hidung, contohnya tanwin yang pakai hidung itu. Wa akhraja. Kan ada huruf pakai hidung yang gerak. Atau huruf halak kan enggak fungsi pakai hidung kok huruf yang dipakai hidung huruf ketika yang berdengung saja. Nun mati, tanwin, idgham, iklab, pokoknya yang berdengung saja pakai hidung. Cara baca jannatin tajri. Jadi waktu baca pengucapan ikhfa kau. Coba kalau dah. Min qablikum. Ya, kalau nggak kalah ya. Qablikum. Jadi min jadi ini. Min jadi ini. Min. Pokoknya nun mati bertemu ka, nun mati bertemu ko, min jadi ini. Kalau tahu aja ada. Nun mati, nun joka ko kalau segurnya ing deh kan. Bisa aja min jura. Nun mati bertemu ka ko. Min jura. Min qablikum. Bunyi hurufnya bunyi. Itu artinya sama-sama gitu kan. Ya. Coba Mak. Min qablikum. Jannatin tajri. Ya. Kalau kau nak kata tim jual Mak. Kalau tim berarti mimnya, ini tak mimnya, tapi tetap terbuka dua. Tajri. Ya. Langsung kau pakai hidung. Jannatin tajri. Coba ada Min qablikum jannatin tajri. Iya. Dah, siap? Min qablikum jannatin Tim enggak? Tim. Jannatin Kalau tiu maknanya ting ya. Ting bergetar. ting. Jannatin. Ya, jadi seolah ini pakai hidung sudah. Pengguna tajri. Ya. Ini pengucapan ikhfa kalau enggak ada lo dia dipraktek padahal nah. Ngomong jannatin tajri. Nah ya kateh bunyi suaranya Iya, jadi kok kadale min
nó là lộ lè đét Nah, ini mati bertemu dak. min Karena nggak jalan min orang min kalau min kan jalan min, nah min tuh ini nggak lo min dah, nggak lo min dah, tapi Min. min, di sama-sama kan min. Gue contoh lah, alay. Min takarin, urutan. Nah, nanti bertemu jawabnya, baca baca. Zaka, zakari, zakari. Jadi caranya lebih dekatnya kepada huruf itu, kepada huruf yang menyambut sesudahnya. Ke situ arah anu bacanya. Jadi mengerti menggunakan bila dijelaskan huruf itu kaza. Di mana tak lidah kaza tu? Sekarang tadi. Mila. Jadi kalau qadir kan min qal berarti kan la kata lidah wa rasul di qal min so kok min bunyinya Siap ya. la siap punya kok kalau itu tanda latin satunya tuh kali mubalenya. Contoh lagi, unzila aja kan? Konon nanti bertemu zaga. Baca. Ya baca nun ko seolah-olah mengarah kepada za. Zila. Kalau lah bisa mengucapkannya sendiri ikhfa, maka pas bacaan ikhfa sebenarnya. Kalau tidak tepat ikhfa. Sekarang caranya. Jadi dibaca samar-samar bila bertemu dengan salah satu huruf yang mubalik. Samar-samar saja. Huruf nun itu samar-samar. Jadi cara prakteknya bacalah huruf nun itu mengarah lidah kepada huruf yang sesudahnya. Kalau ka kamu bunyi ming bunyinya karena nun itu ka itu mengarah lidah itu ke ka nun ming bunyinya. Ming ka bunyi. Jadi min dunillah min zakari uzila. Oleh enggak balik cara baca dia wa masa izqan qalu alama wa man salah wa ketika dia aman wa man salaha. Baca Waman salaha. Kira-kira bisa dipahami nak? Bisa. Bisa dipahami dan dipraktekkan. Coba kamu langsung sama. Waman salaha waman salaha baralamnya dengungnya menurut ahli pakar ilmu tajwid danguang itu paling kurang 1,5 alif. 1,5 alif berarti 3 harkat. 1,5 alif Panjang-panjang. paling panjang boleh 3 alif danguang. Atau 3 harkat danguang. Ini betulnya gini deh. Bedanya danguang atau gundah ya, dengung sama panjang mat. Bedanya gundah sama mat. Aduh nggak bisa orang jawab. Dengung kan panjang lo kalau mau lucu mah. Panjang gitu loh. Bedanya. Panjang. Beda. Kok kan panjang lama kan? Kalau panjang contohnya idza jaa
Apa kan? Kan panjang kok. Ya. Jaga. Berarti 3 alif namanya. Ketiga kali kok namanya mat wajib mutasil namanya. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah namanya mat wajib mutasil, maka hukumnya panjang apabila mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, satu kata itu artinya apabila telah datang artinya. Jadi ja'a aku satu kalimat datang artinya. Jadi nasrullah apabila telah datang pertolongan Allah. Ja'a nasrullah wal fath kemenangannya itu. Nah, jadi ja'a aku satu kalimatnya datang artinya. Nah, apabila mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukumnya panjang selama 3 alif. 3 alif kok. Nanti aku pelajari hukum-hukum mat. Ini hukum-hukum minggu aku pelajari dulu ya. Nah, kok sebagai contoh. Kan panjang kok. Idza jaa. Baca mengkategorikan panjangnya 3 alif. 1 alif 2 harkat. 2 harkat itu atau 2 ketukan. 2 ketukan itu apa maksudnya? 2 ketukan kok 2 kali lamu mengetuk. Jaa. Selama itu mengetuk. 1 alif itu. 1 alif itu. Nah, kalau 2 alif berarti kan sampai harkat atau 4 ketukan. Sampai kali ketuk. Terus anunya barometernya, apa namanya? Ukurannya takaran panjang itu ya. 1 alif 2 harkat, 2 harkat kok harkat namanya kok. Harkat namanya kok. Baris-baris kok harkat ya. Kok 1 baris 1 harkat tambah jadi sepanjang tuh. Kan panjang namanya tuh. Tunggu kok panjang kok kan harkat kok. Panjang. Jadi lah di Al-Quran kan 2 paran itu yang itu kan 2 paran namanya kan. Itu menunjukkan bahwa harkat itu panjang sepanjang kok aja. Sepanjang tuh panjangan. Itu 3 alif ya itu tuh. 3 alif itu. Tambah lo tangkai sebelah kiri. Tangkai sebelah kiri kok mat tabi'i kok pengertiannya apabila mat tabi'i. Jadi nalika kok ketika bertemu kok kok jadinya lah. Kok tambah kok jadinya. Kok dan dinilai ini. Nalika kok banyak lo parahnya kok jenis parahnya kok. Adanya yang tipis parahnya, ada yang tebal. Ada yang kurang tebal lah. Jadi di parang kok nanti aku pelajari dulu coba mau di kategori pandunya kan. Beda lo panjang. Berbeda panjang lo. Nan mat koko sampai balik namanya jumlah hasilnya mat far'i namanya. Nanti ada dari sini fokus kalau cuman kini nak bertanya supaya bisa wak memanjangkannya. Kadang wak kan nak ngerti barang mau panjang kan itu. Nah, dengung di panjang ko beda ko panjang lo. Ko panjang lo, lamu lo sama-sama lamu kedua. Beda dengung di panjang lo. Ada bisa jawab? Nah, jawabannya adalah dengung itu kau menggunakan pangkal hidung. Pangkal hidung. Gunanya hidung panjangnya kan itu. Sementara panjang ada menggunakan pangkal hidung lo. Iza jaa. Tapi sama di hidung di subahnya hidung tak bisa. Itu artinya. Itu perbedaannya antara panjangnya sama-sama ini sama-sama lamur baca. Cuman guna atau dengung menggunakan pangkal hidung panjang sementara indah. Nah, kemudian nan panjang itu tuh banyak kategorinya. Nah, untuk dengung paling kurang 1,5 alif. Ini ada kategorinya satu sama itu 1 alif selesai. Kalau panjang kan 1,5 alif dari mulai awal membaca 1 alif sampai salaman teman. Kalau mau membaca 1,5 alif sudah harus sewazan. Kalau ngaji di santrinnya itu seimbang. Apa seimbang sewazan namanya. Kalau 1,5 alif membaca satunya min qablikum tersebut lebih kau udah ngeliat soal panjang dia. Kalau panjang 3 alif satunya. Jangan sampai beda-beda. Nah, kecuali panjang kok ada berapa meter? Ada 1 alif, ada 2 alif, 3 alif. Udah enggak harus seimbang satunya. Nah, itulah. Nah, untuk ikhfa teorinya adalah menggunakan pangkal hidung satunya. Bisa dipahami tak? Menggunakan pangkal hidung satunya. Hurufnya itu bahkan banyak sebuah 5 sebuah huruf satunya. Huruf ikhfa satunya. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf lima batu lego, maka hukumnya berdengung. Nah, itu pembahasan Pak. Prakteknya lagi salah sedikit.
Sama-sama. Insyaallah. Salah anak. Nah, itulah dulu untuk pembelajaran daripada hukum tajwid ikhfa.